Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Marliana Azizah, NIM F2A020031. Jadi di sini aku mau buat video untuk UTS Cross Cultural Communication. Dan di sini aku mau buat video tentang resensi film. Salah satu film India yang berjudul Bajrangi Bhaijaan. Nah, Bajrangi Bhaijaan itu menceritakan tentang seorang pemuda yang bernama Pawan, dan ia itu berasal dari India, yang bertemu dengan gadis kecil bernama Syahida, dan Syahida ini berasal dari Pakistan. Nah, jadi Pawan itu bertemu dengan Syahida di India saat ia sedang berada di pasar. Nah, Syahida itu tersesat di India, dan pada saat itu India dan Pakistan sedang ada konflik antar negara. Nah, jadi keseluruhan film ini itu menceritakan tentang perjuangan Pawan menyelamatkan Syahida, perjuangan Pawan untuk mengembalikan Syahida ke rumahnya, yaitu di Pakistan. Nah, jadi karena kedua negara tersebut sedang ada konflik, nah makanya Pawan itu kesulitan untuk mengembalikan Syahida ke rumahnya, yaitu di Pakistan. Dan dengan ketulusan Pawan, dengan banyak sekali hambatan, banyak sekali rintangan yang dilalui oleh Pawan, pada akhirnya itu Pawan bisa mengembalikan Syahida ke rumahnya, yaitu ke Pakistan. Tentu saja dengan pengorbanan yang besar dan perjuangan yang sangat besar. Nah, jadi di sini di dalam film ini itu memuat unsur budaya yang sangat banyak, yaitu dalam kebudayaan kedua tokohnya, yaitu Pawan dan Syahida, mereka memiliki dua kebudayaan yang berbeda. Pawan itu memiliki agama yang berbeda, yaitu kebanyakan orang India memuja Bajrangbali atau dewa mereka, dewa Hanuman. Nah, sedangkan Syahida sendiri beragama Islam yang memiliki Tuhan dan kepercayaan yang berbeda dengan Pawan. Nah, pada saat Syahida tersesat di India, ia sangat sangat heran melihat keragaman seperti tradisi-tradisi yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama itu di India. Ia sangat mungkin shock atau kaget atau heran ya, mungkin karena di Pakistan kan mayoritas Muslim dan tidak kepribadian tradisinya itu sangat berbeda dengan di Pakistan. Nah, saat itulah Pawan tanpa mengetahui apapun bertemu dengan Syahida, dan setelah beberapa hari bersama Syahida, ia akhirnya menemukan kalau Syahida ini beragama Islam karena ia menemukan Syahida itu masuk ke dalam masjid dan berdoa. Nah, saat itulah Pawan itu mulai ragu ingin menyelamatkan Syahida, tetapi pacar Pawan yaitu Rasika, ia langsung berbicara kepada Pawan. Ia hanya anak kecil, ia tidak tahu apapun. Jadi perbedaan itu menyebabkan seseorang untuk nggak mau menolong orang tersebut. Nah, jadi unsur-unsur kebudayaan yang ada di dalam film ini itu
cukup banyak. Dan sebenarnya kedua kebudayaan ini memiliki beberapa kesamaan gitu dalam unsur-unsur budaya dan bahasanya, yaitu dalam segi keagamaan. Nilai-nilai keagamaan yang digambarkan dalam film ini tuh cukup cukup terlihat. Jadi kayak sangat ditonjolkan dalam film ini karena memang dalam film ini tuh menonjolkan unsur-unsur kebudayaan dalam isi filmnya. Nah, jadi nilai-nilai keagamaan yang bisa saya ambil dari film ini itu mereka memiliki, dari dua budaya ini mereka memiliki sikap toleransi yang sangat tinggi dan religius yang sangat tinggi, seperti Pawan yang ia mempercayai Bajrangbali sebagai dewanya. Nah, ia selalu teringat Tuhan, selalu teringat dewanya dimanapun. Setiap ia melihat monyet yang yaitu gambaran dari dewanya, ia selalu dia selalu gitu, kayak menghormati gitu. Nah, sikap toleransinya juga tinggi ditunjukkan oleh Pawan yang ia itu mau gitu menolong walaupun ia memiliki agama yang berbeda, kepercayaan yang berbeda, tanpa pandang bulu, ia ingin menolong Syahidah mati-matian dan memperjuangkan itu. Lalu dari nilai kekeluargaan. Nah, mereka itu memiliki sikap kekeluargaan yang sangat tinggi. Contohnya saat scene di awal saat Syahidah hilang. Nah, biasanya dua kebudayaan ini itu mereka tinggal satu rumah ini dalam banyak kepala keluarga. Jadi satu rumah itu tidak hanya ditinggalin satu kepala keluarga saja, tapi ada beberapa kepala keluarga di dalam satu rumah. Nah, saat Syahidah hilang, mereka tuh berbondong-bondong mencari Syahidah tanpa ada paksaan. Mereka langsung hampir satu desa itu berbondong-bondong untuk mencari Syahidah yang hilang, dan itu menunjukkan sikap keluargaan yang sangat erat. Dan lalu saat menonton pertandingan, nah di sini ada scene di mana ditunjukkan mereka itu menonton pertandingan kriket secara bersama-sama, jadi kayak nobar gitu. Jadi mereka selalu nonton pertandingan tim nasional negara mereka masing-masing itu bersama-sama di suatu rumah, dan mereka pasti nontonnya bareng-bareng gitu. Terus yang ditunjukkan di banyak film Bollywood, mereka tuh sering bernyanyi bersama-sama kelompok dan sangat kompak sekali. Itu kan sangat menunjukkan sikap keluarganya yang sangat erat. Lalu di sini ada etika dari kedua kebudayaan ini juga sangat terlihat gitu. Jadi dari sifat jujur, tolong menolong, lalu menghormati orang lain, menghormati tamu, menghormati orang tua, lalu sikap patuh anak terhadap orang tua itu juga sangat ditonjolkan dalam film ini gitu. Terutama si tokoh utamanya itu Pawan, ia tuh sangat jujur, ia religius dan selalu mengingat dewanya dimanapun itu. Dia saking jujurnya, dia sampai mendapat mendapat bala gitu. Jadi kayak seharusnya ia mungkin bisa berbohong di situasi itu, tapi mungkin karena dia terlalu jujur malah ia jadi rugi dan berakhir dia jadi dipukuli, jadi mendapat masalah karena kejujurannya itu. Nah, tolong menolong juga sangat-sangat ditonjolkan sih, apalagi ya sini Pawan itu benar-benar ingin menolong dan
ada salah satu jurnalis juga yang akhirnya mau menolong Pawan untuk mengembalikan Syahidah ke rumahnya. Lalu di sini juga sangat menonjol sekali sikap patriotisme. Jadi dari kedua negara ini mereka memiliki sikap patriotisme yang sangat tinggi. Dilihat dari saat mereka nobar, saat mereka menonton tim nasional negara mereka, itu mereka sangat-sangat sifat nasionalisnya itu sangat tinggi. Apalagi saat tim negara mereka itu menang, mereka sampai merayakan itu, sampai mencium. Di situ ada scene mencium bendera, mencium bendera yang ada di TV. Seperti itu kan sangat menonjol gitu kalau dilihat dari patriotismenya. Nah, dan ada lagi scene saat itu di hampir akhir Pawan itu ditangkap karena dikira mata-mata oleh warga Pakistan, padahal ia hanya berniat untuk mengembalikan Syahidah ke rumahnya tanpa paspor, tanpa visa. Maka ia dicurigai dong sama polisi dan aparat di Pakistan itu sebagai mata-mata dari India, karena dia juga terlalu jujur. Itu ya merugikan dia sendiri gitu. Jadi di akhir itu kepala kepolisian itu sebenarnya sudah tahu kalau si Pawan ini bukan mata-mata, tapi ia tidak ingin namanya tercoreng karena sudah menangkap Pawan sebagai mata-mata. Sedangkan keluarga Syahidah sendiri sudah memberikan kesaksian tentang itu, bahwa Pawan itu memang mengembalikan Syahidah ke ibunya, ke rumahnya gitu. Dan akhirnya ada salah satu polisi yang ingin menaikkan nama baik Pawan, bahwa Pawan itu bukan mata-mata. Dan akhirnya niat baik ini karena dia tidak ingin negaranya tercoreng gitu karena hal ini. Jadi akhirnya dia memutuskan buat mengatakan yang sebenarnya. Dia mengatakan bahwa ke media bahwa Pawan itu bukan mata-mata, dan akhirnya Pawan dibebaskan dan berakhir dikembalikan ke negaranya, yaitu India. Dan hal ini itu bisa menyatukan, bisa meredakan konflik antara dua negara tersebut karena masalah ini gitu. Jadi sekian mungkin untuk unsur-unsur kebahasaan dan kebudayaan dalam film Bajrangi Bhaijaan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.